Sudah Ya, start record, sudah start recording. 1, 2, 3. Hop. Ah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik. Baik, Pak. Baik. Bapak Hadi. Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarwani Hadi sebagai konselor. Ya, selanjutnya dari Bu Pian perkenalan. Ya, dipersilakan. Ya, nama saya Muhammad Rizal Pandi. Kelas Nama saya- 10 IPA 2. Nama saya Risa Amelia, kelas 10 IPA 3. Ya, nama saya Karela Likesya. Saya kelas 10 IPA 4. Ira mana Nama nih? saya Ira Sapitri. Saya kelas 10 IPS 1. Ya, selanjutnya ini kita akan melaksanakan proses konseling kelompok. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran apa itu tentang konseling kelompok dan tujuannya apa dan langkah-langkahnya. Di sini konseling kelompok yaitu suatu proses hubungan seorang konselor dengan kelompok konseling untuk membantu menumbuh dan meningkatkan kemampuannya yang dihadapi dan mengatasi persoalan diri masing-masing dari konselor itu. Adapun tujuannya yaitu agar si konselor mampu menentukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Adapun langkah-langkah konseling kelompok ini itu ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Di mana konseling kelompok ini ada beberapa asas. Jadi beberapa asas tersebut diantaranya yaitu asas kerahasiaan, di mana sesuatu yang dibahas atau yang kita diskusikan di sini dalam kegiatan di sini menjadi rahasia dan hanya kelompok dan keseluruh yang tahu tanpa ada orang yang lain. Dan asas selanjutnya yaitu asas kesukarelaan, di mana di sini hendaknya keinginan hati diri tanpa ada paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana konselor dan keseli itu lebih terbuka menampilkan dirinya atau pendapat tanpa ragu, takut, atau malu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, saya akan memberitahu waktunya, yaitu waktu pelaksanaan kita 1 kali 45 menit. Kita sepakati dulu ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Ya, selanjutnya Sepakat, sebelum kita melaksanakan yang selanjutnya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu atau pemanasan. Ya. Dimana ice breaking sini itu kita latihan pernapasan. Ice breakingnya yaitu tarik napas, ditahan 3 detik, lalu hembuskan itu selama 3 kali. Bisa? Bisa. Bisa. Nah, kita akan mulai ya. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Sekali lagi. Tarik napas, tahan, hembuskan. Ya. Kegiatan kita selanjutnya yaitu tentang apa sih teknik manajemen marah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan
teknik manajemen marah, di mana ada dua kata, ada manajemen dan marah, di mana manajemen tersebut bagaimana kita mengelola suatu keadaan yang diterima dari luar, dan ada kata marah yaitu suatu reaksi emosional yang kuat yang didatangkan oleh ancaman atau campur tangan atau kata-kata dari luar dengan reaksi-reaksi tertentu. Nah, sedangkan manajemen marah di sini yaitu bagaimana kita mengelola kemarahan kita agar marah kita itu tidak ya itu. Selanjutnya yaitu teknik manajemen marah ini menggunakan model Panci Presto, di mana Panci Presto di sini yaitu sebagai model Panci Presto menggambarkan orang yang sedang marah. Nah, di mana Panci Presto ini melambangkan kemarahan seseorang. Adapun beberapa yang ada di Panci Presto ini seperti korek api atau pemantik itu pemicu dari luarnya, dan api itu pikiran mengenai situasi yang terjadi. Penutupnya itu sebagai cara mengekspresikan perasaannya, dan sedangkan pelepasan uap itu bagaimana ia melakukan ketegangan fisiknya. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Bu Anfian itu mengenai apakah yang ada ingin disampaikan atau ada yang bertanya. Saya tidak ada pertanyaan, Mbak. Sama saya juga. Saya juga tidak ada pertanyaan, Pak. Karena menurut saya sudah cukup jelas. Saya ada pertanyaan, Mbak. Pian kemana nih? Mungkin sinyal Bapak sedang tidak bagus. Jaringannya susah kali. Tak apa. Lanjut. Loh, Jadi sini saya ingin tanya, apakah dari Bu Anfian itu ada masalah atau kendala atau apa itu keluhan yang ingin disampaikan pada saya? Silakan. Jadi saya pengen cerita duluan, Pak. Kan kita sedang sekolah dari rumah. Nah, kan itu via daring online. Terus guru saya di sekolah itu sering ngasih tugas banyak ke kita. Nah, terus deadline-nya itu cepat, dan gurunya itu tidak menjelaskan materi dengan cara yang baik. Jadi kita ini kesulitan, Pak, memahami tugas. Terus akhirnya saya jadinya malah kayak marah-marah sendiri, terus kadang pusing juga gara-gara tugas yang dikasih sama gurunya itu terlalu banyak dan tidak sesuai dengan materi yang dijelaskan gurunya. Mungkin itu saja. Ya, kalau yang lain ada, ya, silakan.
Oh, Iya Pak, saya cerita juga Pak permasalahan yang saya alami. Jadi selama sekolah dari rumah ini menurut saya nggak efektif banget Pak. Soalnya saya sendiri kalau ngerjain apa-apa nggak paham, jadi ngerjain seadanya gitu. Terus karena nggak ada yang bisa bantu, kadang saya marah-marah sendiri gitu, kayak ngomel karena saya nggak bisa sama materi yang dikasih, mana tugasnya numpuk, itu makin bikin marah banget sih, tapi nggak bisa marah sama siapa-siapa gitu. Jadi ya menurut saya ini benar-benar nggak efektif banget gitu Pak. Oh, ya. Ya, dari yang lain apakah ada lagi yang ingin nah, sampaikan? ya kalau dari saya sendiri Pak, saya sekarang kan di rumah terus. Jadi saya tuh kayak kurang refreshing gitu loh Pak. Jadi biasanya kan saya sekarang kalau main game tuh suka marah-marah sendiri Pak. Misal saya kan bermain Mobile Legends, misal teman saya membuat kesalahan, saya kesal gitu Pak. Saya marah-marahin semuanya. Sampai saya kehilangan teman saya gara-gara saya marahin bermain game Pak. Ya, ada lagi. Sudah cukup. Iya Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin sinyal Ira Sapitri Sudah sedang cukup Pak. ini Pak. Ya, yang baik, yang saya tangkap dari penjelasan dari Bu Wantian ini, masalah yang saat ini pada saat pandemi ini yaitu eh, guru memberikan tugas itu dan akibatnya siswa itu mengerjakan tugasnya itu ada yang tidak paham dan ada yang bosan juga di rumah, ya mungkin karena online gini ya. Nah, Iya Pak. sebelumnya ya di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu yaitu perbedaan antara marah dan agresi. Nah, di mana marah dan agresi ini berbeda. Ya. Kalau marah itu ya perasaan, kalau agresi itu kebiasaan. Nah, marah di sini yaitu seringkali kita merasa biasa saja. Kemarahan dapat memberitahumu bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kita. Nah, sedangkan agresi di sini yaitu salah satu cara untuk mengatasi kemarahan, tapi biasanya agresi di sini menyebabkan lebih banyak masalah atau kayak masalah di tumpuk-tumpuk. Selanjutnya kita tentang apa sih tanda-tanda marah itu. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bu Dian, tanda-tanda marah itu seperti apa itu nggak? Tanda-tanda marah ada yang tahu? Tanda tanda marah yang biasanya kita rasakan Saya Pak. Pak. Ya. Siapa dulu nah Pak? Hidung. Alpandi duluan. Oh ya, kalau dari saya sendiri Siapa sih duluan nih, biasanya Pak, yang jawab? Alpandi duluan. Oke. Ya. biasanya tuh Pak kalau Ah, saya jawab. lagi marah sama teman saya waktu bermain game tuh tiba-tiba tangan saya yang lagi megang HP tuh kayak getaran gitu loh Pak, kayak gitu loh. Kayak ini Pak. Nah, mana lah? Kayak ini Pak. Kayak ini bila mengikuti HP itu kayak ini Pak. Nah,
ada lagi kan? Seperti apa tanda-tanda marah secara umumnya? Saya Ya, lanjut. kalau saya sendiri saat saya marah tuh Pak, biasanya kayak jantung saya tuh berdetak lebih cepat, terus kadang bisa pusing juga, terus bisa gemeteran juga sama kayak si A. Eh, terus muka saya itu bisa kadang merah, itu saja sih. Yang lain ada lagi kah? Ada Pak. Saya mau jawab. Biasanya Ya. tanda-tanda marah saya itu kayak apa sih, ngomel-ngomel gitu Pak, mau ngomel terus bawaannya kayak mau marah, kan nggak tahu tuh mau marah ke siapa, jadi ngomong aja sendiri marah-marah ini gitu. Terus juga kadang mata berair gitu loh Pak, soalnya udah pusing banget, jadi mungkin mau nyerah aja gitu mikirnya, jadi sampai mata berair gitu, matanya merah juga. Biasanya sih gitu Pak. Mungkin Ira mau juga menjawab, Pak. Ya, silakan pada Iga. Sepertinya sinyal Kalau Ira Ira, bagus. Ya, saya lanjutkan saja ya. Soalnya ini sih Pak, masalah daring nih Pak. Sinyal. lanjut ya Pak. Lanjut Pak. Ya, selanjutnya di sini teknik manajemen marah. Sini kita menggunakan panci presto sebagai suatu gambaran orang yang sedang marah. Nah, bagaimana kita menggambarkan orang yang sedang marah itu? Dan panci presto di sini yaitu seperti ada gambar di sini. Ini contoh gambar panci presto. Ya, bisa dilihat. Bisa Pak. Ini ada beberapa itemnya, ada Burem Pak. Kelihatan ya Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan. ini itu menggambarkan orang yang sedang marah. Nah, di mana sini ada beberapa seperti korek api atau pemantiknya itu sebagai pemicu dari luar itu terhadap diri kita, dan sedangkan ini penutupnya itu sebagai cara mengekspresikan perasaannya, dan apinya ini sebagai pikiran mengenai situasi yang terjadi, sedangkan sini pelepasan uapnya ini sebagai ketegangan fisiknya, dan di dalam sini adalah isi yaitu kemarahan yang tak terselesaikan. Jadi ini sebagai gambaran orang yang sedang marah, saya gambarkan pada panci presto. Oh iya, siap Pak. Paham Pak, paham. Paham. Selanjutnya yaitu Paham Pak. pemicu orang yang sedang marah itu seperti apa? Ada yang tahu? Pemicu marah Hal-hal yang memicu orang yang supaya marah itu Pak. ya itu ada yang tahu? Kalau dari saya pribadi sih Pak, saya biasanya marah kalau misalnya saya pengen sesuatu nih, tapi sesuatu itu tidak bisa saya penuhi. Biasanya itu tuh menimbulkan perasaan jengkel dan akhirnya saya bisa marah. Seperti sesuatu yang kita harapkan tapi tidak terlaksana. Iya. Kalau saya Pak, kalau teman saya bermain game dia membuat kesalahan, saya marah Pak. Bisa itu. Ya, yang lain. Lanjut. Saya Pak, kalau dari saya sendiri Pak, saya bisa marah kalau misalnya ditekan sama orang lain Pak, kayak dipaksa buat ngapain gitu, sedangkan saya nggak mau, jadi dipaksa sama dia tuh buat saya
tekanan lah Pak, jadi saya bisa marah karena hal itu. Itu, Pak. Mungkin Ira ingin menjawab. Tapi sepertinya sinyal Ira sedang nge-freeze, Pak. Ya sudahlah, Pak. Mungkin Ira sedang Jelek, pakai kartu Pak. tri. Ya mungkin karena jaringannya agak buruk ya secara daring. Ya, Pak. Ira pakai kartu tri kayaknya. Bapak lanjut aja deh, Pak. Dosa. Lanjut, Pak. Langsung aja, Ayo, Pak. Bapak lanjut. Berhubung waktu kita terbatas ya, dan kita memasuki tahap yang terakhir, sini saya akan mempersilahkan kepada Bu Tian menanggapi setelah mengikuti pelaksanaan dari awal tadi sampai sekarang ini, bagaimana perasaannya tentang Saya, Pak. yang dihadapi masalah. Ya silahkan. Saya, Pak. Saya duluan, Pak. Ya, Pak Daisa silahkan. Setelah saya mengikuti proses konseling ini, manfaat yang dapat saya peroleh, saya jadi tahu apa sih marah itu. Terus saya jadi tahu perbedaan marah dan agresi. Saya jadi tahu juga pemicu-pemicu marah dan tanda-tanda marah. Mungkin begitu saja. Ya, yang selanjutnya. Kalau dari saya sih, Pak, saya mau juga, Saya- Pak. Pandi Kalau- dulu, Pak. kalau Iya, dari saya Alfadil. sama aja, Pak, kayak Risa. Nggak ada bedanya sih. Mungkin lanjut kepada Karela. Ya silakan, Kagila. Ya Pak, jadi kalau saya sendiri benar tuh kata Risa Pak, jadi kita sama saya juga jadi lebih tahu apa itu pengertian marah, terus jadi lebih tahu juga lah kenapa apa aja yang bisa menyebabkan marah. Nah dari situ kita bisa belajar Pak buat ngurang-ngurangin lah biar pemicu itu nggak kena di kita terus supaya kita nggak gampang marah-marah gitu Pak. Ya ada lagi. Mungkin ada yang mau nambahin lagi kali Pak. Ira, Pak. Mungkin ada tambahan lagi saya. Oh Ira Oh, jaringannya Ira. jelek Pak. Pak. Ya, itulah sebagai faktor ya. Iya, Pak. Lanjut saja, Lanjut. Pak. Kartu tri emang suka gitu. Setelah saya dengar dari Bu Tian tadi, dapat saya simpulkan bahwa kita sedang marah itu bahwa ada tekanan dari luar, di mana tekanan itu tidak bisa kita kelola, akibatnya kita melampiaskannya tapi dengan ini yaitu dengan manajemen marah menggunakan panci Pareto, di mana kita dapat mengelola kemarahan kita itu agar tidak terekspresikan secara yang negatif, lebih ke hal yang positif. Ya mungkin itu saja yang ada kegiatan kita hari ini, karena berhubung waktunya terbatas, saya tutup saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, umpat Anda.